Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Kebiasaan orang-orang solih. Di antara kebiasaan orang-orang solih adalah mereka berusaha untuk lari dari pujian manusia dan pengagungan mereka, serta membenci popularitas di kalangan manusia. Ini menunjukkan keikhlasan mereka kepada Allah, di mana mereka mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah sajalah tentang keadaan mereka, dan hanya berharap pahala dari Allah terhadap amalan mereka. Anda lihat bahwa orang-orang seperti mereka tidak butuh pujian serta tidak butuh popularitas di antara manusia. Mereka tidak mendambakan pujian dan popularitas itu, bahkan mereka membencinya. Mereka berharap menjadi orang yang tidak diperhitungkan di antara manusia, serta tiada yang memperhatikan amalan mereka selain Allah. Namun Allah tidak berkehendak demikian, bahkan Allah berkehendak agar mereka terkenal. Allah meninggikan kedudukan mereka, mereka banyak disebut di kalangan manusia. Dan Allah meletakkan di hati para hamba-Nya kecintaan terhadap mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa yang kaya lagi tidak menampakkan dirinya." Hadis riwayat Muslim nomor 2965. Apabila kafilah dari Yaman datang, Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, "Adakah di antara kalian Uwais bin Amir?" Sehingga suatu saat Umar mendatangi Uwais dan minta agar Uwais memintakan ampun untuknya. Karena Uwais adalah seorang tabi'in yang sangat berbakti kepada ibunya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa jika Uwais berdoa, doanya pasti dikabulkan, maka Uwais pun melakukan apa yang diminta Umar. Kemudian Umar bertanya kepada Uwais, "Anda mau pergi kemana?" Uwais menjawab, "Kufah." Umar bertanya, "Perlukah saya tulis untukmu sebuah memo kepada pegawai saya di Kufah agar dia memenuhi kebutuhanmu?" Ia menjawab, "Aku lebih senang menjadi manusia yang tidak diperhitungkan." Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Aku ingin jika manusia mempelajari ilmu ini, mereka tidak menisbatkan sedikitpun ilmu ini kepadaku." Hilyatul Aulia 9/118. Sufyan As-Sauro berpesan kepada saudaranya, "Waspadalah, janganlah engkau mencintai kedudukan. Karena zuhud pada kedudukan itu lebih sulit daripada zuhud pada dunia." Hilyatul Aulia 6/387. Ibrahim bin Adham berkata, "Tidaklah tulus kepada Allah orang yang mencintai ketenaran." Hilyatul Aulia 8/19. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi ketenaran dan pujian-pujian karena pujian itu fitnah. Beliau bersabda, "Jauhilah sifat suka dipuji, karena dengan dipuji-puji itu seakan-akan engkau disembelih." Hadis riwayat Ahmad nomor 16460, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, nomor 2674. Abu Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, seorang hamba sama sekali tidaklah jujur jika keinginannya hanya ingin mencari ketenaran. Taktiru Al-Anfas halaman 276. Dari Al-Husain bin Al-Hasan Al-Marwazi diriwayatkan bahwa ia berkata, Abdullah ibnu Mubarak pernah berkata, "Jadilah orang yang menyukai status humul, status tersembunyi dan tidak dikenal, dan membenci popularitas. Namun, jangan engkau tampakkan bahwa engkau menyukai status rendah itu sehingga menjadi tinggi hati. Sesungguhnya mengklaim diri sendiri sebagai orang zuhud justru mengeluarkan dirimu dari kezuhudan, karena cara itu, kamu telah menarik pujian dan sanjungan untuk dirimu." Sifatu Safwah 2/325.
Islam memerintahkan umatnya agar tawadu atau rendah hati dan menjauhi popularitas. Terkadang ketenaran bisa membuat orang sombong dan tidak ikhlas dalam beramal. Namun, ketika ia qadarullah menjadi figur terkenal karena kesalihannya, ilmu dinnya atau karena kebaikannya tanpa ia cari, niscaya tidak, karena ini adalah karunia Allah. Ilmu dan prestasi bisa menggelincirkan manusia manakala ia mengabaikan faktor keikhlasan sehingga merasa lebih baik, lebih utama, dan tenar dari orang lain. Porosnya di hati, yakni niat, meskipun orang lain memandangnya memiliki kelebihan, namun hatinya rendah hati, dan hanya Allah lah yang mengetahui isi hati, apakah ia sombong atau benar-benar niatnya ikhlas. Ia tidak begitu peduli dengan pujian manusia. Karena sanjungan seringkali membuat orang terlena hingga benih-benih kesombongan dan bangga diri pelan-pelan mengusik hatinya dan akhirnya bisa menodai amalannya. Allah berfirman, "Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 29. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, berkecukupan, dan tersembunyi." Hadis riwayat Muslim nomor 2965. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu orang yang tidak menampakkan dirinya, tidak berambisi untuk tampil di depan manusia, atau untuk ditunjuk oleh orang-orang atau diperbincangkan oleh orang-orang. Syarah Riyadhus Shalihin 629. Terkadang kita lihat seseorang nampaknya biasa-biasa saja, tak terlihat beda dengan orang lain, namun dia subhanallah dikaruniai Allah kefakihan dalam agama, keluasan rezeki atau kekayaan dan berbagai nikmat kelebihan yang jarang dimiliki orang lain. Namun, ia terkesan menghindari perhatian orang lain. Tenaran ibarat ular berbisa, bisa membinasakan dunia dan akhiratnya ketika ia sengaja mengejarnya demi orientasi dunia semata. Biar terkenal, biar dihormati orang lain, biar heboh atau tujuan-tujuan rendah semata. Ini sama sekali jauh dari akhlak Islam. Yakinlah ketenaran demi kebahagiaan dunia semata, niscaya pelakunya akan menderita. Karena faktanya betapa banyak orang yang tenar akhir hidupnya merana dan tragis. Imam Ahmad berkata, "Beruntung sekali orang yang Allah buat ia tidak tenar." Beliau juga pernah mengatakan, "Aku lebih senang jika aku berada pada tempat yang tidak ada siapa-siapa." Taktiru Al-Anfas halaman 278. Akhirnya siapapun kita dan dimanapun perlu mengingat lagi hadis tentang niat, sesungguhnya amal perbuatan itu hanyalah tergantung niat. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Wahai hamba Allah, sembunyikanlah selalu kedudukan muliamu. Jagalah selalu lisanmu. Minta ampunlah terhadap dosa-dosamu, juga dosa yang diperbuat kaum mukminin dan mukminat sebagaimana yang diperintahkan padamu." Abu Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, seorang hamba sama sekali tidaklah jujur jika keinginannya hanya ingin mencari ketenaran. Lihat Taktirul Anfas halaman 276. Ibnul Mubarak mengatakan bahwa Sufyan As-Sauro pernah menulis surat padanya, "Hati-hatilah dengan ketenaran." Lihat Taktirul Anfas halaman 277. Daud At-Toi mengatakan, "Menjauhlah engkau dari manusia sebagaimana engkau menjauh dari singa." Lihat Taktirul Anfas halaman 278. Maksudnya, tidak perlu kita mencari-cari ketenaran ketika beramal sholih. Imam Ahmad mengatakan, "Beruntung sekali orang yang Allah buat ia tidak tenar." Beliau juga pernah mengatakan, "Aku lebih senang jika aku berada pada tempat yang tidak ada siapa-siapa." Lihat Taktirul Anfas halaman 278. Zunnun mengatakan, "Tidaklah Allah memberikan keikhlasan pada seorang hamba kecuali ia akan suka berada di jub penjara di bawah tanah, sehingga tidak dikenal siapa-siapa." Lihat Taktirul Anfas halaman 278.
Al-Fudail bin Iyad mengatakan, rahimahullah, abdan ahmala zikrohu, moga-moga Allah merahmati seorang hamba yang tidak ingin dirinya dikenal atau tenar. Lihat Taktirul Anfas halaman 280. Bashar bin Al-Harits Al-Hafi mengatakan, aku tidak mengetahui ada seseorang yang ingin tenar kecuali berangsur-angsur agamanya pun akan hilang. Silahkan jika ketenaran yang dicari. Orang yang ingin mencari ketenaran sungguh ia kurang bertakwa pada Allah. Suatu saat juga Bashar mengatakan, orang yang tidak mendapatkan kelezatan di akhirat adalah orang yang ingin tenar. Lihat Taktirul Anfas halaman 284. Ibrahim bin Adom mengatakan, tidaklah bertakwa pada Allah orang yang ingin kebaikannya disebut-sebut orang. Lihat Taktirul Anfas halaman 286. Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda, dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan, agar selalu memperbaiki diri, dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Jangan lupa subscribe channel ini, untuk membangun akhlak dan akidah umat Islam. Mari kita saling membantu channel-channel Islami supaya mendapat berkah dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.